Agak lemes sih Bu ya, udah makan. Sahurnya tadi kan. Tolong dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Atau mau kayak anak-anak tadi ya? Iya. Kalau anak tadi itu imut-imut, kalau ibu-ibu amit-amit. Enggak, imut-imut juga ibu. Sudah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Pada hari ini kita bisa bertemu di tempat yang mulia ini, di Masjid Baitur Rahmah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, di mana apabila ada saudara kita yang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Yang ada kegiatan aktivitas pada hari ini sehingga tidak dapat membersamai kita, mudah-mudahan Allah mudahkan segala aktivitasnya, urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu yang berhadir di tempat ini, mudah-mudahan Allah berikan keluasan rezeki, umur yang panjang dan barokah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan materi kita yang kemarin mengenai tentang dasar-dasar kita, keutamaan suratul Fatihah, dasar-dasar mempelajari suratul Fatihah, kemudian nama lain dari suratul Fatihah. Kemudian sekarang kita akan masuk untuk ayat demi ayat di dalam suratul Fatihah. Mari dilihat Bapak Ibu di halaman keempat. Halaman keempat. Saya mencantumkan di situ intisari dalam mempelajari surah Al-Fatihah. Yang sejatinya ini adalah intisari dalam mempelajari seluruh ayat di Al-Quran. Dalam segi bacaan, menentukan bacaan yang baik dan benar. Bu, ya ke? Ibu kok cuma dapat satu? Oh, habis peringannya. Oh, ini enggak, belum sampai ke sana. Nomor terakhir. Sudah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam peta konsep itu ada 6 poin. Di dalam kita mempelajari Al-Qur'an, terkhusus dalam suratul Fatihah, ada 6 poin yang akan kita perhatikan dalam segi bacaan kita itu baik atau benar. Yang pertama itu dalam bab ahkamul huruf, yaitu hukum daripada huruf. Nah, hukum ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala masuk kepada nama-nama tajwid yang Ibu biasa pelajari. Izhar, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, ikhfa, iklab, apalagi mat tabi'i, mat jaiz, apalagi Bu? Mat arif li sukun. Sudah hafalnya Ibu-ibu, berarti sudah selesai ini. Ya itu semuanya ahkamul huruf. Nah, yang tulisan warna merah pada bab ini atau pada bagian ini atau bagian pada ahkamul huruf akan membahas bagaimana aturan bacaan Al-Quran, yaitu di dalam surah Al-Fatihah tentunya yang kita khususkan pada pertemuan kali ini. Kemudian dari sudut pandang tajwidnya. Nah, itu tadi izhar, idgham bila gunnah, iklab, yang mana yang ikhfa, mana yang mad jaiz, mad badal, dan seterusnya. Nanti di suratul Fatihah itu hanya ada beberapa, enggak semua Ibu. Paling banyak itu nanti mad tabi'i. Nah, yang banyak nanti mad tabi'i di di suratul Fatihah. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kira sudah bisa dipahami hukum ini. Hukum bacaan, hukum tajwid.
Apakah bacaan saya ini saya dengungkan? Apakah bacaan ini saya samarkan? Apakah bacaan ini saya jelaskan? Apakah bacaan ini suaranya ini samar, dipantul, atau dan seterusnya? Nah, itu dia pada hukum tajwid. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi apa Ibu? Hukum huruf, ahkamul huruf, hukum-hukum daripada huruf, yaitu tajwid itu. Yang kedua ada dia makharijul huruf. Nah, ini yang harus kita perhatikan juga. Makharijul huruf itu yaitu tempat keluarnya huruf. Suara itu dibunyikan seperti apa? Pada bab ini membahas tentang pengucapan huruf-huruf yang ada di surah Al-Fatihah. Kira-kira Ibu membedakan antara huruf H dan huruf H, membedakan huruf Shin dan huruf Sin, dan huruf Tha, Sin, Tha, Sin, Shin, membedakan huruf Za, Ja, Za, ya. Kemudian membedakan huruf, mana huruf Dha, mana huruf Da, mana huruf Ta, mana huruf To. Nah, beda Ibu ya. Ihdinas sirata, to sama atau ihdinas sirata. Nah, itu beda kan Ibu? Soto sama sopo beda Bu. Nah, pengucapannya beda nggak kira-kira Bu? Soto sama sopo. Nah, beda kan? Nah, yang pertama pakai ta, yang kedua pakai to. Sopo, isti'alanya muncul. Jadi beda Ibu ya. Pengucapan nanti di Al-Quran itu ada nanti ketemu huruf-huruf, tempat keluarnya huruf. Nah, nanti saya akan jelaskan arah tempat keluar itu seperti apa, biar Ibu bisa paham. Jadi ibu-ibu, kalau hanya saya sampaikan nanti misal seperti ini, kita belajar huruf H. H, ayo Bu, H. Ini misal ini, jangan. Belum Bu, saya misal ini. H, ayo Bu, misal contoh H. Tapi Ibu nggak tahu H itu tempat keluarnya di mana. Apakah dia dikeluarkan dari zaud atau rongga mulut? Apakah dikeluarkan dari lisan atau lidah? Apakah dikeluarkan dari hidung atau khayshum? Apakah dikeluarkan dari tenggorokan? Apakah dikeluarkan dari telinga? Allah, telinga bisa. Nah itu kan, jadi ada tempat. Kacau ini. Kok makin hari makin kacau gitu ya. Hari kedua Ibu ya. Tadi saya tadi gini, itu bukan nunjuk telinga, mikir gitu Ibu. Apalagi iya. Jadi tempat keluar huruf. Yang pertama tadi apa Ibu? Ahkamul huruf, hukum huruf, tajwid. Apakah berdengung, apakah dipanjangkan, apakah dia dijelaskan, apa dipantul, atau dia itu vokalnya harus dimunculkan. Yang kedua tadi makharijul huruf. Apa tuh makharijul huruf? Tempat keluarnya huruf. Nah, surah Al-Fatihah itu kalau dia betul nanti tajwidnya, maka betul bacaannya. Betul makharijul hurufnya, betul bacaannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-ha bukan bacaannya al-ha. Kebanyakan Ibu coba Alhamdulillah, al-ha itu ha yang besar, tapi ha satunya yang huruf ha. Harusnya ada pembantu di sini ya. Ini nggak apa-apa, bisa aja ya. Huruf ha. Ini membayang-bayangkan dulu Ibu. Nah, kemudian itu makharijul huruf. Nanti ada arahnya. Nanti saya sampaikan arahnya dari mana. Dari bawah nanti langsung naik terus ke atas, ke khayshum, jawub, syafatain dan seterusnya. Nanti saya ini kan. Kemudian yang ketiga setelah dari hukum, tempat, kemudian yang keempat ada sifatul huruf. Namanya sifatul huruf. Ini berentetan atau berurutan Ibu. Ibu tidak mungkin bisa mengucapkan makharijul hurufnya dengan baik kalau tajwidnya tidak paham. Itu ya. Kalau izharnya nggak tahu, tidak bisa kita mengucapkan, mulut kita ini mengarahkan kemana. Istilahnya hukum bacaan di Al-Quran itu atau hukum tajwid itu merupakan jalan utamanya. Kemudian makharijul huruf itu sebagai unsur yang ada di dalamnya, di dalam jalan itu.
kendaraan dan seterusnya. Ya, jadi makharijul huruf kemudian rentetan sifatul huruf. Sifatul huruf itu ada sifat-sifat dalam huruf itu ibu. Ya, bukan hanya manusia yang punya sifat. Nah, kayak ibu-ibu ini sifatnya dermawan, masya Allah. Ya, apalagi bu? Baik hati. Apalagi bu? Tidak sombong, penyayang. Apalagi? Rajin menabung. Apalagi bu? Sabar. Kok yang baik-baik semua ini? Nah, sifatnya manusia itu juga ada. Nah, huruf itu juga memiliki sifat. Ada dia nanti sifat syiddah, keras. Ada dia sifat hamas. Ada sifat isti'ala, mengangkat. Ada sifat istifal. Ada itbaq, infitah, dan seterusnya. Ini nanti mudah ibu. Ini kan masih istilah. Nah, ibu kagak pusing kan? Nanti saya kasih cara simpelnya. Ya, cara simpelnya. Mau yang simpel atau yang susah ibu? Nah, simpel. Mana tahu kan ibu-ibu atau bapak-bapak minta yang susah-susah, ya saya kasih yang susah-susah. Yang mudah-mudah aja berarti ibu ya. Yang simpel, ya. Simpel. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, sifatul huruf. Huruf itu juga memiliki sifat. Memiliki sifat. Nanti membedakan antara ta dengan to, bagaimana dia kondisi sukun, bagaimana dia kondisi hidup dan seterusnya, itu nanti terlihat dari sifat. Kadang ada ucapan huruf itu sudah betul pengucapannya tapi sifatnya tidak ada. Misal huruf zai itu memiliki sifat sofir, tidak berlawanan, dia memiliki sifat sofir, artinya bersiul. Kalau dibaca wa nunazzilu, ini sudah wa nunazzilu minas sama. Tapi kalau dibaca betul makhrajnya tapi tidak ada sifatnya. Wa nunazzilu minas, enggak ada sifatnya. Wa nunazzilu minas, enggak ada sifat siulnya. Tapi siul itu ada desisnya, ada bersiulnya. Wa nunazzilu, bukan panjang. Wa nunazzilu. Dia paham sampai sini, Bu? Nanti ada di huruf di surah Al-Fatihah itu ada nanti. Ihdinas sirat. Ya, huruf shad, tasydid. Nanti ada di belakang. Kemudian yang keempat itu ada namanya mad wal qasar. Mad wal qasar. Mad itu apa artinya ibu? Panjang. Ya. Sudah berapa kosakata ibu hafal? Hukum huruf, hukum huruf, makhraj tempat keluar huruf, sifat sifatul huruf. Kemudian mad wal qasar. Mad itu artinya panjang, wa dan al qasar pendek. Panjang dan pendek. Ya, panjang dan pendek. Mana bacaannya yang panjang, mana bacaannya yang pendek. Artinya stabil. Kalau memang dia dua harokat semuanya. Kalau memang dia 4 harokat semuanya. Kalau dia memang 6 harokat semuanya. Misalnya seperti ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 2 harokat ya. Ar-Rahmanir Rahim. 2 harokat. Maliki yaumiddin, 2 harokat. Jangan dicampur-campur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, 2 harokat. Ar-Rahmanir Rahim, 6 harokat. Kan? Jadi dipanjangin dia. Dan stabil kan? Maliki yaumiddin, pakai 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, pakai 4. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu kan tidak stabil kan ibu? Artinya itu tanpa disadari ibu-ibu itu nggak ngerti apa namanya, nggak sadar. Kadang alhamdulillahi rabbil alamin, moodnya nggak bagus. Lagi moodnya nggak bagus, mau cepat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tiba-tiba ayat kedua bagus. Ar-Rahmanir Rahim. Kan? Dia dipanjangin sambil geleng-geleng kepalanya. Padahal geleng-geleng lagi sholat, geleng-geleng. Kadang gitu, ngambil apa nada-nadanya itu. Harus paham panjang pendeknya, stabil dia ibu. Harus kalau memang dia 2 harokat di awal, dia harokat
setelahnya. Kalau di tengah ada namanya mad tabi'i. Mad tabi'i itu 2 harokat. Jangan dibaca 2 harokat yang pertama, yang kedua ada 4 atau 2, sementara dia hukumnya memang 2 harokat. Alhamdulillahi rabbil alamin, 2 harokat. Jangan lanya panjang 4 harokat, A-nya panjang 2 harokat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini kan gak stabil. Nah, jadi mad wal qasar itu kestabilan. Ibu-ibu harus stabil dalam membaca panjang dan pendek. Nanti kita bahas ya, Ibu. Mudah, insya Allah mudah. Kalau ibu-ibu nggak lupa, ya. Kemudian yang ke-5, fasoha. Ya, fasoha, ketepatan bacaan. Ya, kefasihan, fasoha. Menjadi kefasihannya ini menyelaraskan antara hukum tadi, hukum, makhraj, sifat, kemudian apa tadi? Panjang dan pendek, sehingga dia masuk kepada fasihan. Ya, fasohah itu. Jadi enggak salah baca jadinya. Enggak salah baca. Kalau istilah di MTQ itu enggak jali, enggak salah baca. Jadi ibu-ibu itu memang huruf H di situ diucapkan huruf H. Mad tabi'i 2 harokat memang 2 harokat. Itu nanti diuji di kefasihan. Kemudian yang terakhir adalah waqaf wal ibtida. Waqaf artinya berhenti, ya. Ibtida artinya memulai. Waqaf wal ibtida. Waqaf berhenti dan memulai. Bagaimana ibu-ibu memulai bacaan dalam Al-Quran? Tapi kalau suratul Fatihah kan kita ada ayat-ayatnya pendek-pendek. Kadang yang bacaan kita satu juz itu kan panjang-panjang ayatnya. Kondisi-kondisi yang kita perlu berhenti. Kemudian Bapak Ibu yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira sudah siap untuk masuk ke materi pertama? Ayat pertama. Ibu ya. Kita mulai dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ayat kelima. Di situ berapa Ibu saya tuliskan? 4. Yang pertama ada lafaz Allah, kemudian yang kedua ada mad tabi'i, yang ketiga ada bisukun, yang keempat ada makharijul huruf. Itu ada 5 Ibu, bukan 4. Ada 5. Yang pertama itu kan lafaz Allah dan Allahumma samsian. Baru jam segini udah gak fokus lagi sudah. Lafaz Allah dan alif lam syamsiyah. Biar gak terlalu banyak tempatnya, makanya saya buat langsung. Tulisannya terlalu kecil atau kebesaran? Cukup ya, pas. Nah, mari saya baca satu kalimat suratul Fatihah sampai ayat 1 sampai ayat 7. Kemudian ibu-ibu semuanya mengulang. Ya. Saya baca satu kalimat diulang, satu kalimat, satu ayat diulang, satu ayat diulang. Nah, sampai sesuai dengan waqaf paling tidaknya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sudah Ibu? Di sono di ayat pertama, jangan perhatikan halaman ke 5 ya. Kalimat apa Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat ini yang pertama lafaz Allah dan idgham syamsiyah. Coba diperhatikan Ibu. Lafaz Allah itu di dalam suratul Fatihah itu ada setiap tulisannya itu tulisan Allah. Di situ kira-kira di kalimat itu ada nggak tulisan Allah Ibu? Ada. Di mana? Di Bismillah, di kalimat Allahnya. Nah, di tulisan Allah itu kalau dia tertulis tulisan Allah, dilihat huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya dia kasrah, maka dia ringan, tipis ya, tipis. Kalau dia sebelumnya harokat fathah atau dhammah, maka dia tebal. Jadi yang diingat yang tipis saja Ibu. Sebelum lafaz Allah dikasih harokat kasrah, dia itu tipis. Berarti selebihnya tebal. Harokat ada berapa Ibu? 3. Fathah, kasrah, dhammah. Nah 2 itu. 1 diingat yang kasrah, berarti sisa 2 itu tidak usah dihafal kalau memang susah. Ingat yang kasroh berarti tipis, berarti fathah dan dhammah dia tebal. Misalnya apa? Allahu Akbar, Allah. Nah, itu kan tebal. Nah, bukan Allah. Nah, ini Allah ini berarti dia itu ringan. Nah, kalau dia kasroh baru tipis. Bismillahi, jangan bismillah. Tapi bismillah, bismillah, kayak kita mengucapkan huruf la biasa. Ibu kan la, gitu kan? La, bismillah, jangan bismillah, la. Kadang karena mau terlalu fasih ibu-ibu itu yang seperti itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Nah, kan udah tebal itu. Bismillah. Tapi bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ya. Bismillah. Nah, sudah sampai situ sudah paham? Tulisan Allah dimanapun ayatnya, kalau ada tulisan Allah sebelumnya kasroh maka ngomongnya biasa aja. Bismillah, Nabiyillah, Rasulillah. Lah kalau dia kasroh. Kalau dia dhammah baru tebal. Jangan Rasulul asyhadu an la ilaha illallah. Itu tebal apa tipis kira-kira? Tebal kan? Jadi asyhadu an la ilaha illallah. Tebalnya juga jangan terlalu tebal. La asyhadu an la ilaha illallah. Jangan sampai gitu. Tapi asyhadu an la ilaha illallah, illallah. Ya. Jadi ujung ini ditempel di gusi. Di langit-langit. Nah, ini di langit-langit. Illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. 1, 2, 3. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, jangan illallah. Pak wo nanti jadinya ya. Asyhadu an la ilaha illallah. 1, 2, 3. Asyhadu an la ilaha illallah. Coba bismillah. Bismillahi. 1, 2, 3.
Bismillahi aja ibu. Bismillahi aja kan. Taat aturan. Bismillahi dulu. Bismillahi. 1, 2, 3. Bismillahi. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak dulu coba, bapak-bapak. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi bapak, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. 100 kali lagi. Cukup ya. Jadi itu tipis, diingat ibu ya. Jangan bismillah. Ada beberapa tanpa kita sadari ada seperti itu ibu. Ya. Bismillah. Tapi kalau kita memang kalau dalam sholat dipakai itu yang sir. Kalau saya pakai yang sir. Bismillahirrahmanirrahim. Baru alhamdulillah baru gitu. Kalau saya pakai. Jadi ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala itu yang penting di lafaz Allah kalau sebelumnya kasrah dia tipis. Paham ibu sampai sini ya? Kalau dia fathah atau dhammah maka dia tebal. Itu yang pertama. Nah, di nomor 1 itu kan saya tuliskan lafaz Allah dibaca tarkik. Tarkik ya, tarkik tipis karena sebelum lafaz Allah itu ada huruf berharokat kasroh. Itu ya. Nanti dilingkarin kasrohnya. Berarti kalau kasroh dia itu tipis. Dimanapun nanti ibu baca di Al-Quran itu ada tulisan Allah. Menentukan lo atau la, berarti lihat huruf sebelum harokatnya apa. Gitu ya. Sulit atau mudah bu? Insya Allah mudah ya. Bisa diingat ibu ya. Insya Allah diingat. Saya doakan nanti lewat dari pintu tetap ingat. Pintu masjid kita tetap ingat. Yang kedua idgham syamsiyah. Idgham syamsiyah itu sama istilahnya itu dengan alif lam syam. Mungkin ibu-ibu yang ketemu alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah ya. Jadi kalau alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah ini dimasukkan langsung ke huruf yang bertaharuk, yang huruf di depannya. Ya. Kodenya seperti apa? Setiap di Al-Qur'an atau di surah Al-Fatihah itu ada alif, ada huruf lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmannya itu ada nggak alifnya ibu? Ada. Lamnya, kalimat Ar-Rahman ada nggak ibu huruf alifnya di situ? Ada. Huruf lamnya ada. Maka dia itu langsung dia masukkan ke huruf ro. Lamnya tanpa dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan gitu. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Ro-nya ro tafkhim karena ro-nya itu tasdid, dia bertemu dengan di ro-nya itu harokat fathah. Bismillahirrahmanirrahim. Tebal ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada alif, ada lam. Setiap ada alif, ada lam di Al-Quran nggak dibaca lamnya, maka dia idgham syamsiyah, disembunyikan huruf lamnya, gitu ya. Langsung disambung ke huruf ra. Kalau dia berharokat sukun dia lamnya, maka namanya izhar qamariyah atau alif lam qamariyah. Syamsiyah apa artinya ibu? Syamsiyah kalender syamsiyah, kalender hijriyah. Syamsiyah berarti matahari. Matahari ya. Bagaimana matahari itu kalau siang kan nggak bisa kita lihat ibu ya. Nggak bisa kita lihat, sulit melihat. Makanya kalau gombalan orang-orang itu sebenarnya salah itu. Kau bagaikan matahari, nggak kelihatan dah. Kalau itu ya. Kemudian dia itu disembunyikan, lamnya sembunyi, langsung disambung ke huruf yang tasdid. Qul a'udzu
bin, langsung ke nunnya ya, jangan bil tapi bin nas. Nah itu. Kemudian ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau lam dia fid dunya wal, nah itu lamnya dibaca. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya. Ini sudah saya gabungkan semua dari poin yang 6 tadi kita itu. Sudah saya gabungkan nanti di briefing ini Bu ya. Enggak satu-satu. Biar sekali jelaskan. Kemudian yang kedua ada mad tabi'i. Mad tabi'i ya. Mad tabi'i itu setiap huruf hijaiyah atau huruf yang ditulis dengan alif, huruf yang ditulis dengan alif memiliki harokat fathah berdiri. Setiap huruf hijaiyah, artinya seluruh huruf hijaiyah sampai iya, ba sampai iya, selain huruf yang ditulis di Al-Quran itu harokatnya hamzah atau alif. Ibu tahu hamzah kan? Hamzah atau alif. Kemudian dia harokatnya fathah berdiri seperti di tulisan huruf mim, ar-rahma. Kelihatan huruf ma-nya? Ar-rahma seperti itu. Kalau dia ditulis huruf selain alif atau hamzah, maka dia namanya mad tabi'i. Kalau dia ditulis ke alif atau ke mad hamzah itu namanya mad badal, ganti dari mad tabi'i. Paham sampai sini Bu? Belum? Nah, gini kan bagus. Belum. Gini, huruf mim kalau ibu kan sering ketemu di Al-Quran itu harokatnya lurus seperti ini. Lurus seperti ini. Yang sama dulu. Panjangnya kalau seperti itu, huruf harokat seperti ini semuanya panjangnya 2 harokat. Ya, kalau harokat seperti ini. Kalau harokatnya seperti ini ada layar, dia bisa 5, 6 sampai 6 ya. Jadi ini dulu dipahami, yang lurus seperti ini 2, itu yang sama. Kemudian kalau dia harokat lurus ini ditulis di huruf yang lain, huruf ba, huruf ta, huruf sa, huruf ja dan seterusnya, maka dia dinamakan mad tabi'i. Tapi kalau dituliskan harokat lurus itu pada huruf alif atau huruf hamzah, maka dia namanya mad badal. Nah itu ya, badal, ganti dari mad tabi'i. Panjangnya sama-sama 2 harokat. Maka Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Dia panjang. Atau terlalu panjang. Bismillahirrahmanirrahim. 2 harokat. Harokat itu artinya 2 kali ketukan. Ya, 2 kali ketukan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dia paham Ibu? Paham sampai sini Bu? Aku udah agak lemes Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya mad tabi'i. Yang ketiga mad arid lis. Mad arid lis sukun ini semua huruf yang di akhir-akhir, harokat di akhir-akhir. Kalau di Ar-Rahman ini berarti ayat terakhirnya di waqafnya itu Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Himnya itu dia mad arid lis sukun. Nah, mad arid lis sukun itu bacaan yang terletak pada waqaf atau pemberhentian. Ibu mau diberhenti di mana saja, asal dia ini ada pola seperti ini, maka dia namanya mad arid lis sukun. Karena dia berhenti, dipanjangkan boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, atau boleh 6 harokat. Tapi dengan syarat harus konsisten. Yang tadi, ya, kalau memang awalnya ibu mulai dengan 2 harokat, seluruhnya 2 harokat. Kalau dimulai dengan 4 harokat, semuanya 4 harokat. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu mulai dengan 6 harokat, maka semuanya 6 harokat. Jangan ya karena yang boleh dicampur itu hanyalah es cam. Udah siang-siang bahas es, yang lain ya yang lain. Udah. Itu Bu ya.
Jadi dia Ar-Rahim. Nah, seperti ini polanya Ibu. Coba dilihat kalimat Ar-Rahim. Kalau Ibu berhenti polanya seperti ini, agar Ibu mengetahui kalau saya baca Quran itu panjang atau pendek gak saya terakhir ini. Ya, huruf apa terakhir Ibu? Mim. Huruf terakhir huruf mim. Nah, itu dilingkari huruf mim. Cara melihat panjang dan tahu pendek itu dilihat huruf sebelumnya. Udah, huruf sebelumnya apa Bu? Ya sukun. Dua huruf sebelumnya. Ha. Nah, itu dilihat ya. Ha. Jadi huruf H-nya harokat apa? Kasroh. Di depannya ada ya. Kalau kasroh depannya ya, maka dia namanya mad tabi'i. Ketemu dengan huruf yang disukunkan, matahari sukun yang disukunkan, bertemu dengan huruf yang disukunkan. Mana yang dia sukunkan? Mimnya. Yang seharusnya bacaannya mi menjadi m, himi menjadi him. Nah, itu dia. Maka dia panjang 2, 4 atau 6. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, sudah. Paham Ibu ya? Kalau 2, 2 semua, 4, 4 semua, 6, 6 semua. Terus masuk kita ke makharijul hurufnya. Masih ada 1 ini Ibu ya. Masih ada 1. Masih ada 1. Atau perlu istirahat dulu? Oh, kita kira kayak 1 juz itu. Istirahat dulu. Nah, makharijul huruf. Nah, dalam ayat ini, dalam ayat yang pertama tadi ada makharijul huruf. Makharijul huruf apa tadi Ibu? Tempat keluarnya huruf. Nah, pada ayat pertama makharijul huruf, tempat keluarnya yang perlu diperhatikan dalam ayat tadi itu ada 2. Ada huruf H dan ada huruf Ra. Huruf H dan huruf Ra. Yang pertama tulisan warna biru, huruf H, tempat keluarnya di mana Ibu? Di tenggorokan pada bagian itu tengah Ibu ya. Tambahin jangan bagian lengan, tengah ya. Nanti depannya yang Ibu ganti jadi L. Tengah ya. Tenggorokan di bagian tengah di sini. Ini. Biar Ibu tahu letaknya ya. Tenggorokan bagian tengah itu di sini. Ini. Ah, ini. Sini ya. Di sini. Jadi H itu keluar dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Roh itu dari sini di bawah. Roh. H itu letaknya di bawah. H yang seperti H minhu minha. Nah, itu H seperti itu. Kalau dia H yang seperti jim, dia itu di tengah ini. Iya. Sudah Ibu, sudah kelihatan? Udah kan? Di sini dia H. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dibaca Bismillahirrahmanirrahim atau Rahmanirrahim. Jangan sampai naik ke atas. Ada yang nggak bisa naik, ada yang terlalu naik. Gitu kadang. Nggak bisa di tengah ini. Tadi di tengah. Wasatul halaq namanya. Di tengah tenggorok. Ada 2 huruf, ada huruf Ain dan huruf H. Diingat Ibu ya, huruf apa Ibu? Ain dan H. Di Al-Fatihah juga ada nanti Ain. Alhamdulillahi Rabbil Ain. Itu di tengah ya, di tengah sama dengan H. Berarti Ibu kan sudah paham letak huruf H dan huruf Ain itu berada di tengah. Jadi nanti ibu-ibu latih di rumah, diarah-arahkan ke H. Nah, itu nanti yang membuat Ibu mempermudah mempelajari makharijul huruf. Tahu dulu tempat keluarnya di mana. Kalau nggak tahu tempat keluarnya, H nanti dikira di mulut. Ha hi hu. Ya, jadi diarahkan ke tenggorokan. Bagian tengah. Tenggorokan itu dibagi 3. Ya. Huruf 6 di sini di tenggorokan ini dibagi menjadi 3. 2 setiap tempat. Ada di pangkal,
ada di tengah, ada di bukan atas, bu, ujung. Ujung tenggorokan di sini. Ya. Di sini huruf hamzah, alif, a, i, u. Vokal kita di Indonesia itu aku, apa lagi? Ambil, apa lagi? Apa? Atas. Ambal, apa lagi, bu? Apel. Nah, itu a, itu bagian di sini, di bawah. Ya. Kemudian dia huruf h. H, haus. Oh, puasa ya, haus. Harus, apa lagi, bu? Harum, habis. Nah, itu di sini, di bawah. Tapi ibu-ibu, huruf h, yang alhamdulillahi rabbi apa? Bismillahirrahmanirrahim itu di h. Yang haus tadi menjadi haus. Yang harus tadi menjadi harus. Yang habis tadi menjadi habis. Habis. Menjadi hempas menjadi hempas. Apa lagi? Harum menjadi harum. Haram menjadi haram. Halal menjadi halal. Menghalalkan. Ya. Sudah, ibu paham sampai sini? Nah, itu nanti latihannya seperti itu. Dibuat nanti tulisan-tulisan Indonesia, vokal-vokal kita Indonesia itu habis. Kalau ditanya bapak nanti di rumah, bu, umi atau ma gitu ya, masih ada makanan di takjilnya tadi udah ada. Udah habis bapak, udah habis abi, habis. Lo kok gitu vokalnya? Ini latihan huruf makharijul huruf. Ya, bisa yuk contohnya. Biar makin mantap. Tapi di rumah saja, di luar jangan usah. Assalamualaikum. Bagaimana kabar hari ini? Gak usah ya. Gak usah. Untuk latihan huruf H. Bismillahirrahmanirrahim. Biar ibu bisa langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atau mungkin ibu malu seperti itu latihannya, dibuat huruf hidup satu, dimatikan huruf yang dilatih. Misal dilatih huruf H, ih, bah, bih, buh, tah, tih, tuh, thah, thih, tuh. Sampai iyah. Ya, kalau capek istirahat, jangan dipaksakan. Ya, jadi capek istirahat. Itu latihannya. Biar ibu nanti mengucapkan bismillah itu tidak seperti ini lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ibu, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah mulai, soalnya udah latihan kan. Jangan terlalu naik juga, jangan sampai ada itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai rah, tapi ke bawahnya lagi. Kalau ada gitunya, berarti dia terlalu ke atas. Ya, tapi kalau nggak ada nya, berarti dia terlalu ke bawah. Harus ada. Kalau apa namanya, iti angsa ya, bebek angsa ya. Nah itu kan, iya angsa. Kalau ngejar itu kan mulutnya ke bawah, gitu. Jadi dia Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan nirro, tapi nirro. Ya, jangan niro. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Paham ibu sampai sini? Itu. Kemudian yang kedua huruf ro. Huruf ro. Huruf ro itu tempat keluarnya di bagian berada di ujung lidah. Lisan. Dia bagian pada huruf lisan. Di lidah kita ini ibu ya, di lidah. Dia berada di ujung. Ujung mana ibu? Sini atau sini? Ujung di mana? Sini ya. Ujung lidahnya ini. Ini ujung lidah. Kok panas ya? Oh. Sorry. Ujung lidah ini ya. Ujung lidah. Iya tadi angka baru moles kan tadi. Terus sedikit ke arah punggung
lidah ya, punggung lidah. Ro, ri, ru. 1, 2, 3. Ar, ir, ir, ur. Nah, itu ya, ro. Sedikit punggung lidah yang menempel di gusi atas. Ro. Jadi ujung lidah ini sedikit ke belakang, bukan ujungnya yang nempel. Di antara ujung di belakang ujungnya. Kemudian pas di belakang gigi seri bagian atas, di gusinya itu apa namanya ya? Pas di tumbuhnya gigi itu, pas di langit-langit di atasnya itu. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Coba dihaluskan Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Jangan gitu. Coba dihaluskan sedikit. Ya, 1. Ibu-ibu ini kasar-kasar semua. Kalau halus takut Bu. Yang halus-halus kan takut kita. Orang halus kan kata orang mana. Ayo 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Roh. Diulang 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Udah mulai, udah top ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nadanya sekalian diingat-ingat Ibu ya. Nanti Ibu kalau sholat di rumah pakai itu ya, biar makin nyaman. Kemudian yang kedua, ayat yang kedua kita lanjut. Di kalimat bismillah tadi itu, sebentar tambahan bismillah tadi itu ada huruf sin. Jangan sampai tawallud Ibu ya. Jangan sampai dia menyeret. Jangan bismi, tapi bismi. Terkadang itu terlalu buru-buru. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Buru-buru. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dia ada sofir bersiulnya. Jangan bismillah, tapi bismillah ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah sampai sini Ibu ya? Sudah. Yang kedua, ayat kedua. Insya Allah sudah bisa Ibu ayat pertama. Ayat kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alha atau alha? Alha atau alha? Yang tengah atau yang bawah Ibu? Tengah tenggorokan atau bawah tenggorokan? Tengah ya. Alha. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dibiasakan jangan tawallud Ibu ya. Jangan menyeret. Apa istilahnya di sini ya? Apa Ibu? Gelantong bahasa Jawa. Oh ya, ngikut dia. Kayak gini apa? Kan dia sukun. Jangan alha. Terkadang alhamdu itu berharokat nanti jadinya. Jadi dia mati. Alha mati dulu. Alha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil
Nah, huruf H tadi di tenggorokan ibu kan, tenggorokan bagian tengah. Setelah dimatikan huruf lam, ujung lidah dengan langit-langit, baru langsung ke sini. Alham, jangan turunkan lagi lidahnya ibu ke bawah. Kalau turunkan lidah ke bawah nanti jadi jadi gitu. Alhamdulillahi rabbil alamin. 1, 2, 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak dulu. 1, 2, 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hanya sudah mulai tapi ainnya belum. Ya, ibu-ibu. 1, 2, 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mengucapkan huruf awal hati-hati ibu ya, dibentuk dulu. Alham. Jangan walham. Nah itu. Jadi dibentuk dulu vokalnya. Kan dia jadi di bawah tenggorokan ya, di tenggorokan bagian pangkal. Maka dia dibentuk dulu. Jangan nggak dibentuk. Kalau nggak dibentuk nanti hurufnya lain ibu. Coba dibedakan ibu ya, dengarkan ibu ya. Sudah bapak ibu? Bacaan pertama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau nggak dibentuk, bacaan kedua. Alham. Mana yang lebih jelas? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, karena dia dibentuk dulu. Semua awal, baik diawali huruf waw, huruf fa, itu dibentuk dulu. Wassama, jangan uwa. Wassama, uwa. Ya, jadi dibentuk. Alhamdulillahi rabbil alamin. 1, 2, 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Sudah, ayat kedua kita lihat dari segi tajwid. Coba ibu lihat dari segi tajwid. Di situ ada izhar syafa. Izhar artinya jelas, zahir, jelas bu. Ibu-ibu, bapak-bapak lihat ke depan ini. Jelas nggak kira-kira cucunya ya bapak ibu ini? Jelas. Bapak-bapak ketutup tirai tapi. Ibu-ibu lah, ibu-ibu jelas. Perlu nggak dipastikan lagi ini si Yusuf atau enggak? Nggak lagi kan? Makanya nggak usah dilama-lamakan lagi, itu sudah pasti Yusuf. Kenapa Yusuf? Ganteng kelihatan. Jadi sudah pasti. Maka izhar itu nggak usah dilama-lamakan, dijelaskan. Di kalimat ini ada mim sukun. Izhar syafawi itu masuk pada mim sukun. Jadi cara membaca mim sukun itu apakah dia dijelaskan mimnya, ataukah dia disamarkan mimnya, ataukah dia didengungkan mimnya, atau dia dimasukkan mimnya. Paham ibu? Yang gini, izhar syafawi kalimat alhamdu. Coba ibu lihat, alhamdu. Ada mim sukun, di depannya ada huruf dal. Setiap huruf mim sukun di depannya semua huruf hijaiyah selain mim dan ba. Ya, selain huruf mim dan huruf ba, semuanya itu izhar syafawi. Mim sukun bertemu dengan ta, izhar syafawi. Mim sukun bertemu dengan dal, izhar syafawi. Bacaannya pendek dan jelas. Berarti mim itu tempat makhrajnya itu di sini ibu. Bibir kita yang di luar, masuk pada syafatain. Jadi alhamdu, jelas. Jangan alhamdu. Jelas gak ini bu? Alhamdu. Ini kan gak jelas. Maka dia alhamdulillah. Dia nempel ibu ya. Alhamdulillah. Kadang ibu-ibu takut lipstiknya habis, enggak ya, enggak habis itu. Ditempel aja ya. Kadang ibu-ibu itu gitu, makan pun gitu ibu, karena pakai listrik. Ditempel. Ya ada gitu kan.
Nggak usah takut belepotan, nggak ini. Ya, alhamdulillah. Itu gitu. Sekarang, ini buka dulu, biar lipstiknya nggak ini. Jadi ya, alhamdulillah. Nah, setiap mim sukun, kalau tidak di depannya itu tidak tertulis huruf ba atau huruf mim, maka dijelaskan, pendek dia, nggak usah dipanjangkan, dijelaskan. Jangan alhamdulillah, tapi pendek. Alhamdulillahi rabbil alamin. 1, 2, 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, alhamnya sudah betul. Kemudian makhrajnya Ibu. Ada huruf dal tadi ya, maka harus pendek dan mim. Makhrajnya huruf halak. Makhrajnya itu tadi huruf halak. Masih di huruf halak. Huruf halak itu apa Bu? Tenggorok. Ada berapa huruf tadi Bapak Ibu? Ada 6. Alif atau hamzah dan huruf ha dan huruf ain, di atas huruf gha dan huruf kha. Kha dan ghain. Ya. Kha dan ghain. Di suratul Fatihah itu banyak huruf halaknya. Jadi ibu-ibu, huruf halak memang paling susah dilatih. Karena dia itu ketenggorokan. Kalau lisan itu masih bisa kita arahkan. Lisan ini tempel ke gigi enggak, tempel ke gusi kah, tempel ke langit-langit atau tidak. Ini mau tempel kemana ini? Kan nggak ngerti kita ini. Maka arahnya aja. Ha, hi, kho, gho, ha, a. Dari suaranya aja kita bedakan. Gitu ya. Jadi kalau lisan, syafatain, khayshum itu bisa masih dirasakan. Ini nanti diarahkan kalau huruf halak ini. Ya, bagi ibu-ibu nanti yang huruf lisan itu harus ada nempel-nempel ke gigi. Makanya ada beberapa yang udah tua-tua itu, ibu-ibu atau bapak-bapak itu nggak sempurna lagi mengucapkan hurufnya. Karena apa? Nggak nempel lagi ke giginya, nggak nempel ke giginya. Disuruh nempel ke gigi, nempelnya ke gusi. Itu. Ada juga itu disuruh nempel ke gigi, memang nempel ke gigi, tapi giginya loncat dia. Nah itu ya. Jadi ini huruf halak. Di suratul Fatihah ini kita syukurnya itu banyaknya huruf halak, huruf tenggorokan. Kan semuanya masih punya tenggorokan kan Ibu? Alhamdulillah insyaallah ya. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. 1, 2, 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada ainnya Ibu ya. Alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan ngalamin atau jangan alamin, tapi alamin. 1, 2, 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Sudah Ibu? Nanti kalau salah artinya atau salah makhrajnya nanti beda artinya Ibu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kalau nanti ya pakai hamzah, alhamdulillahi rabbil alamin, itu nanti ilmu pengetahuan alam jadinya Ibu, IPA. Segala puji bagi Allah Tuhan IPA ya. Ilmu pengetahuan apa? Ilmu pengetahuan alam. Al-ulum limanya ya Ibu ya. Jadi alamin, ain di tengah teng. Alhamdulillahi rabbil alamin. 1, 2, 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sifat hurufnya ba. Sifat huruf ba itu ada dia syiddah Ibu. Keras dulu. Ya, jangan alhamdulillahi rabbil, tamanya rabbil. Tertahan dulu. Rabbil, tertahan dulu ya. Ba itu ma tadi di mana Ibu? Mim. Makhrajnya mim di mana? Bibir di luar. Ba itu di dalam. Yang ini. Ya. Alhamdulillahi rabbil. Jangan rabbil ya, jangan rabbil, tapi rabbil. Rabbil di bagian ini, yang di dalam, yang dekat gigi ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. 1, 2, 3.
Nah, itu ya. Udah lumayan daripada yang awal tadi. Panjang pendeknya itu Bapak Ibu, panjang huruf lam pada lafaz Allah ada 2 harokat tadi ya, 2 kali ketukan. Alhamdulillah 2 ketukan. Kemudian Rabbil Alamin. Huruf ainnya juga berharokat 2 kali ketukan karena lurus di huruf ain. Nah, huruf lam berharokat sukun tadi jangan tawallud. Itu tadi ya. Jangan menyeret. Al-ha, jangan alaha. Alaha, tapi al-ha. Nah, itu diperhatikan. Terakhir untuk pembelajaran kita di hari ini ayat ke-3. Maliki yaumid. Udah. Halaman ke-8. Sudah Ibu? Insya Allah besok kita akan tuntas surah Al-Fatihahnya. Baru nanti kita coba-coba latih-latih. Saya baca, Ibu tirukan. Saya baca, Ibu tirukan. Sering-sering kita ulang. Biar nanti ibu-ibu di rumah, kalau ibu paham bacaan surah Al-Fatihah ini, bisa nanti bacaannya makin nyaman. Sholatnya itu makin nyaman Ibu. Makin pede jadinya. Karena kita kan sholat itu nggak khusyuk itu karena nggak pede. Betul gak bacaan saya ini gitu ya, ini makin pede jadinya. Jangan terlalu pede tapi Bu, nanti satu kampung nanti dibuat toa nanti di rumah pula. Sudah, Maliki Yaumiddin ayat ke-3 bacaannya 1, 2, 3. Maliki Yaumiddin 1, 2, 3. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Ayat ke-3 ini nggak ada hurufnya halak Ibu ya, nggak ada huruf di tenggorokan. Jadi dia ini agak mudah. Maliki Yaumiddin. Tinggal memposisikan vokal-vokal kita ini aja. Tajwidnya ada mad tabi'i. Tadi mad tabi'i itu dia di mim yang harokat lurus ya. Kemudian kalau dia tidak berharokat lurus, fathah ketemu alif, kasrah ketemu ya, dhammah ketemu dengan waw. Nah, itu dulu ya. Kemudian makhraj, tempat keluar hurufnya ya, shin, jim. Dia berada di tengah lidah. Dia masuk pada huruf lisan. Berada di tengah-tengah lidah. Jadi maliki ya, yi, yu. 1, 2, 3. Jangan ya, jangan iya, yu. Ya, yi, yu. 1, 2, 3. Kayak kita mengucapkan huruf biasa ya. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Bapak-bapak 1, 2, 3. Maliki Yaumiddin. Jangan terlalu semangat yaunya Pak. Maliki Yaum. Jangan gitu. Maliki Yaumiddin. 1, 2, 3. Maliki Yaumiddin. Malah lemas jadinya, tapi bagus sih. Bagus Bapak, sudah betul. Nah, mad wal qasar. Nah, sin dan jim juga sama ya Ibu di tengah. A'udzu billahi minasy di tengah, pakai shin ya. Ada giginya ada 3, titiknya ada 3. Itu shin ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan pakai sin. Jangan a'udzu billahi minasya, jangan gitu. Tapi minasya ya. Itu jim juga. Jim juga itu kalau dia berharokat dia di tengah. Jangan ja. Ya, jangan ja, jambu. Itu vokal kita Indonesia, jambu. Tapi di tengah, jambu. Jambu. Apa lagi Bu? Habis itu jajan. Apa lagi? Jamila. Ya, itu ya. Mad wal qasar, mad arid li sukun tadi harus stabil ujungnya 2. Kemudian bacaan huruf lin. Huruf lin bacaannya yaumi itu. Yau. Fathah ketemu waw. Yau. Itu huruf lin itu dia jangan dikasarkan, dilembutkan Ibu, pendek dan lembut. Maliki yaumi. Dia maliki yaumiddin. Jangan maliki
jangan yau, tapi maliki yaumiddin. Nah, itu ya. Kemudian sifatul huruf, huruf kaf memiliki sifat hamas, samar. Kemudian memiliki syiddah, keras. Maliki, ki, ada hembusan sedikit ki. Tapi jangan maliki, jangan gitu. Tapi maliki, ki. Kakiku. Kakiku. Kata. Kata, kan nggak ada hamas ya ibu, kata, tapi ada kata. Beda ibu suaranya. Kata ini nggak ada hamas, tapi kalau ada hamas kata. Kata. 1, 2, 3. Maliki ki. Maliki ki. Nah, itu ya. Maliki yaumiddin. 1, 2, 3. Maliki yaumiddin. Di huruf dalnya ada tasydid ibu kan? Ada tasydid, bapak-bapak ada tasydid. Jadi di situ itu ada juga syiddahnya. Jadi dia tertahan dulu. Maliki yaumiddin, mati dulu, middin. Jangan maliki yaumiddin, middin, tapi middin ya. 1, 2, 3. Maliki yaumiddin. Nah, itu ya, itu dulu sampai ayat 3 dulu. Mari sama-sama kita ulang dari ayat pertama sampai ayat ketiga. 4, ayat 4 ya. Sampai ayat 4. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Yang pertama naik, yang turunnya alhamdulillah, datar, alhamdulillahi rabbil alamin. Baru turun ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, itu ya. Coba 1, 2, 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, terus ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Sudah betul itu. Ya, tinggal melatih huruf H, huruf Ain, dan jangan lupa. Cuman itu aja ibu ya. Nanti kalau lagi sholat ibu di rumah, karena belum dipelajari yang sebelumnya, tetap dibaca ibu. Jangan sampai ayat 4 aja nanti. Saya masih belajar ayat 4 sampai ayat 4. Enggak, sampai selesai ayat 6, ayat 7 ya, sampai ayat 7. Tapi ibu fokus di ayat 4 itu, sampai ayat 4 itu jangan salah lagi apa makhrajnya. Tapi tetap dibaca ibu ya sampai habis. Oke, Allahu Akbar, Maliki yaumiddin. Tiba-tiba baca surah, enggak bisa. Harus 6 ya. Tapi fokus di bacaan itu, ada salahnya. Nah, ada waktu 4 menit, Bapak Ibu, kalau ada yang ingin ditanyakan monggo. Iya, Ibu. Iya. Jadi ada lagi pertanyaannya, cuman itu, Ibu. Nah, Ibu tulisannya di situ kan tasydid, harokatnya di bawah tasydid. Jadi kalau di khot Arabi di komputer itu dia nggak ditulis di bawahnya kalau ada tasydidnya. Jadi dia posisinya ini tasydid di bawahnya, berarti itu kasroh. Gitu Bu ya. Gini Bu, tadi coba perhatikan Ibu middinnya, ini harokat tasydid yang angka 3 itu, ya ketiga, dia di bawahnya harokatnya kan. Kalau seperti itu di komputer itu mengatakan dia itu harokat kasroh. Nggak bisa kalau di Al-Quran kita itu kan tasydid, kalau di harokat kasroh di bawah hurufnya. Kalau di komputer itu nggak ada, apalagi dia di Canva. Kalau di
tradisional Arabik juga ada yang bisa ke bawah, ada yang tidak. Jadi nanti ibu kalau lihat seperti itu nanti yang saya buat itu berarti kasroh ya, bukan fathah. Nah itu. Jadi kalau dia nanti ini tasydidnya, harokatnya ditulis di atasnya, maka dia namanya fathah. Itu kalau di komputer aja. Kalau kita nulis biasa di bawah hurufnya. Itu ya. Allahu a'lam. Ada lagi bu pertanyaan? Sudah kita tutup. Tadi kalau Pak, Ah. tadi kan kalau Ar-Rahman Ar-Rahim itu yang himnya itu boleh 2 atau lebih. Harus oh ya, terus harus stabil. Kalau kita mulai atas 2, bismillahnya mulai dari alhamdulillahnya itu mulai dari 2 semua. Kalau mulai 4 semua. Yang terakhirnya yang dikatakan Itu himnya. Himnya itu mat arid lisukun itu boleh 2, boleh 4, boleh 5. Alhamdulillahi rabbil alamin pakai 4. Ar-Rahmanir Rahim pakai 4. Maliki yaumiddin pakai 4. Yang nggak boleh itu campur-campur bu. Him-himnya itu campur-campur. Alhamdulillahi rabbil alamin pakai 2. Ar-Rahmanir Rahim pakai 4. Maliki yaumiddin pakai 6. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi harus stabil. Nah, nanti diukur sendiri ibu-ibu ya. Tapi di apa namanya? Feeling aja ibu ya. Sudah cukup 2 atau 4 gitu. Nggak usah dihitung. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, nggak usah gitu. Di feeling aja ya. Dia Ar-Rahmanir Rahim. Nggak usah gitu, nggak usah dihitung. Ya, feeling aja. Gitu ya. Allahu a'lam. Ada lagi ibu? Kita tutup. Nah, alhamdulillah mudah-mudahan ini dari yang kemarin dari sekarang dibanding kemarin sama sekarang tambah sedikit yang ini ya, yang hadir atau tetap ini? Dan gimana? Oh PKK. Mudah-mudahan ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan besok bisa hadir ibu ya. Namanya ibu-ibu yang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup pertemuan kali ini. Saya mohon maaf ibu kalau ada kata-kata saya yang salah. Atau mungkin cara duduk di sini yang tidak menggambarkan cucu yang beradab kepada neneknya ya atau kakeknya, saya mohon maaf. Mudah-mudahan manfaat di 4 ayat yang kita bahas tadi. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa mengamalkan nanti di dalam sholat sehingga nanti sholatnya tambah khusyuk dan seterusnya. Fal'afwa minkum fasabiqul khairat. Mohon maaf. Mudah-mudahan semuanya ibu-ibu sehat walafiat, panjang umur, diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Kemudian kita semua dikumpulkan Allah Subhanahu Wa Taala nanti di surganya Allah Subhanahu Wa Taala, surga Firdaus. Insya Allah nanti mudah-mudahan saya ketemu terus dengan ibu-ibu. Ya, kalau ya saya mungkin yang minta dicari ibu. Bu, saya bukan diajak gitu. Mudah-mudahan kita nanti di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih Bapak Ibu. Cekap apa namanya? Santen perasan kelopo, cekap semanten atur kaulo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.